Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM I1B122002. Saya akan mempresentasikan yang berjudul Diagnosa Penyakit Udang Berdasarkan Sistem IoT. Latar belakang, diagnosa penyakit adalah proses mengidentifikasi jenis penyakit atau kondisi medis yang dialami oleh seseorang melalui analisis gejala, temuan fisik, dan hasil pemeriksaan medis. Kematian udang merupakan hal yang sangat dihindari bagi petambak udang, di mana hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu kualitas air kolam budidaya. Manfaat dan kekurangan sistem IoT. Manfaatnya yaitu yang pertama, otomatisasi dan kontrol jarak jauh. Seperti pengguna yang mengontrol perangkat rumah tangga dari jarak jauh seperti lampu, AC, dan pintu, menciptakan rumah yang lebih cerdas dan nyaman. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas. Maksudnya yaitu membantu petani atau memantau kondisi tanah, cuaca, dan pertumbuhan tanaman, memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan peningkatan hasil panen. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berbasis data. IoT menghasilkan data real-time dari berbagai sumber yang dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam bisnis dan industri. Yang keempat, penghematan energi dan biaya. IoT dapat membantu mengontrol penggunaan energi, mengurangi konsumsi energi yang tidak perlu, dan menghemat biaya operasional. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas hidup. IoT dapat meningkatkan keamanan rumah dengan sistem pemantauan dan deteksi dini. Kekurangan sistem IoT. Yang pertama yaitu keamanan dan privasi. Perangkat IoT seringkali memiliki celah keamanan yang membuatnya rentan terhadap serangan cyber. Peretas dapat menyusup ke jaringan melalui perangkat IoT yang lemah keamanannya dan mencuri data sensitif atau bahkan mengendalikan perangkat tersebut. Yang kedua yaitu kompleksitas, yaitu sistem IoT melibatkan berbagai perangkat, protokol, dan platform yang kompleks yang dapat menyulitkan instalasi, integrasi, dan pengelolaan. Memastikan semua perangkat dapat berinteraksi dengan lancar dan aman bisa menjadi tantangan. Yang ketiga yaitu biaya. Implementasi IoT, terutama dalam skala besar, dapat membutuhkan investasi yang signifikan dalam perangkat, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Biaya pemeliharaan IoT, pembaruan, dan perbaikan perangkat juga perlu dipertimbangkan. Yang keempat, ketergantungan pada internet. IoT sangat bergantung pada konektivitas internet yang stabil dan andal. Gangguan internet dapat mengganggu fungsi perangkat IoT dan memengaruhi aplikasi yang tergantung pada data real-time. Yang pertama yaitu sistem pakar. Sistem pakar merupakan sebuah program komputer yang memiliki kemampuan untuk menirukan kemampuan pakar manusia dalam mengambil keputusan. Sebuah sistem pakar menggunakan pengetahuan seseorang ahli untuk memecahkan masalah. Yang kedua, kualitas air. Kualitas air merupakan kondisi air yang akan diukur berdasarkan beberapa parameter tertentu dengan metode yang ditentukan. Yang ketiga yaitu suhu. Suhu merupakan faktor fisika yang dapat menentukan pertumbuhan udang. Suhu dapat berubah-ubah sesuai dengan musim dan juga dipengaruhi oleh pagi dan malam. Yang keempat, intensitas cahaya. Kecerahan air di tambak dapat disebabkan oleh keruh atau tidaknya air tambak, di mana kekeruhan ini disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut, misalnya lumpur dan pasir halus. Yang kelima, pH.
Derajat keasaman merupakan salah satu parameter air yang penting dikarenakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan dapat mempengaruhi aktivitas ion hidrogen yang terlarut. Apabila kualitas air pada kolam budidaya tidak terjaga, maka bisa sangat mengganggu aktivitas biota yang ada di dalam kolam budidaya. Salah satunya yaitu membuat udang menjadi stres, di mana ini dapat menyebabkan turunnya nafsu makan udang yang berakibat pada banyaknya sisa limbah organik yang dapat menyebabkan udang mudah terserang penyakit yang mengakibatkan udang mati. Berdasarkan permasalahan di atas, usaha untuk menangani kualitas air pada tambak yang buruk dan juga penanganan pertama apabila munculnya tanda-tanda gejala pada udang dirasa sangat diperlukan karena apabila udang sudah terkena penyakit, bisa dikategorikan sebagai sudah terlambat. Maka dari itu, dibuatlah sebuah sistem yang dapat memantau kualitas air dan juga dapat mendiagnosa penyakit sejak dini berdasarkan gejala yang tampak pada udang. Adanya sebuah sistem yang dapat memberi keterangan mengenai kualitas air pada tambak akan memberikan kemudahan pada petambak dalam mengambil keputusan mengenai air yang ada di kolam budidaya pada saat itu juga. Kriteria yang digunakan untuk sensor yang bisa membaca kualitas air berupa salinitas, pH, suhu, dan tingkat kekeruhan. Alat ini bekerja dengan cara membaca data menggunakan sensor, kemudian data dikirimkan ke dalam database yang kemudian akan ditampilkan ke dalam aplikasi. Setelah data diterima, aplikasi akan mengirimkan notifikasi secara otomatis apabila parameter air melebihi dari range telah ditentukan. Terdapat fitur untuk mendiagnosa penyakit apabila timbulnya gejala pada udang, di mana diagnosa ini menggunakan metode forward chaining. Rules penyakit dibuat berdasarkan hasil wawancara dengan seorang pakar untuk mendapatkan data-data berupa penyakit dan juga gejala untuk setiap penyakitnya. Input dari user berupa gejala yang tampak pada udang. Atribut-atribut hasil input akan dicocokkan dengan rules yang telah dibuat menggunakan forward chaining sehingga dapat diidentifikasi penyakit mana yang kemungkinan diderita oleh udang tersebut. Itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.